Iya, Pak. Nah, sekarang kita akan mengedit. Besok itu berarti posisinya ya digulung ke bawah, Bu. Ya. Kalau sudah di turn editing on, jadi posisinya ini sekarang on ya. Menu edit itu on aktif ini ya. Iya. Nah, buktinya kalau tulisannya itu off, berarti aktif on. Ini editnya aktif ya. Jadi kan ini ya, edit ini kan? Nah, bisa ngedit. Nah, sekarang begini. Besok itu posisinya masih kosong semua ya. Karena ini kan sudah yang mau dipakai Udinus. Jadi kan sudah dicoba diisi beberapa teman. Nah, besok yang diunikan itu masing-masing kosong ini nanti. Oh iya. Nah, tergantung jadwal kita. Nah, taruh saja besok misalnya Bu Penny dapat materi nomor 1, materi itu. Ya. Nah, sekarang kita akan ya memasukkan capaian pembelajaran itu ya. Ya. Ya, oke. Berarti kita edit aja, diklik aja itu edit. Yang ini ya. Yang materi yang pertama. Yang materi 1. Ini, ya. Nah, itu ya diklik aja. Klik edit topik. Edit topik. Oh iya, saya Edit, coba klik. Wes. Bisa. Nah, belum ke bawah. Ya. Nah, berarti kalau besok judulnya section name ya. Section name ini kan sudah saya tuliskan besok. Seperti ini ya. Jadi materi 1 strategi ya, itu ya. Jadi kan ini sudah ya. Oke, terus berarti tugas kita adalah tadi ya menuliskan capaian pembelajaran. Jadi ini yang di summary bawahnya itu ya, itu kan ada kotak itu ya. Ya. Nah, itu diklik aja coba link Zoom dan seterusnya itu diklik aja. Klik link Zoom. Ini diklik dihapus. Orang ini? Oh, ini toh. Dihapus aja. Dihapus. Dihapus, terus coba jenengan misalnya nulis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Ini toh. Ya, titik 2, enter. Terus bawahnya, nah misalnya, ya peserta dapat, terserah, bla 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 gitu aja Pak ya. Itu yang CP ya, tujuan umum ya. Ya, terus bawahnya itu kemampuan akhir yang diharapkan. Ya terserah apa, misalnya 1 apa, 2 apa, terserah ya. Nah, ya oke. Kalau tulisan capaian pembelajaran mau dicetak berarti di blok, terus klik B itu. Kalau dimiring ya miringkan. Kalau nanti mau pakai numbering ya di atasnya itu, tapi tidak seperti Word lengkapnya ya. Pokoknya kan tidak ada ya. Pakai gini. Ya itu nomor, nah. Ya. Oke, terus gulung di scroll ke bawah. Ya. Ya artinya di kotak summary itu yang mau ditampilkan apa saja tentang informasi tentang materi itu. Jadi misalnya kita hanya menampilkan tadi kesepakatannya hanya CP dan KAD saja. Masuk tugas tadi? Tugas nanti di perintah selanjutnya nanti. Ini hanya untuk menampilkan CP dan KAD. Deskripsi nggak perlu ya Pak ya? Apa? Deskripsi nggak perlu. Apa Om? Deskripsi mata latihnya itu nggak perlu. Deskripsi. Oh, deskripsi. Oh, boleh, mau seperti itu juga boleh ya. Ya, boleh misalnya kalau mau ditambahkan loh. Ya, deskripsi singkat ya, misalnya boleh aja ditambahkan. Ya, boleh. Tapi minimal itu aja ya, CP dan KAD aja ya. Ya. Ya, kalau mau memberikan deskripsi singkat juga boleh, enggak apa-apa ya. Terus belum ke bawah. Ya. Nah, misalnya hanya itu saja ya. Oke. Ya, terus mentok ke bawah. Scroll ke bawah. Halo. Ampun. Nah, sudah. Nah, kalau sudah dirasa lengkap, kemudian kita simpan edit ini biar nanti muncul di kelas kita. Berarti save changes. Coba diklik save changes. Save changes gitu. Ya, save changes yang biru itu. Ya, diklik. Oke. Dan muncul saya. Nah, coba lihat hasilnya. Nah, sudah toh? Betul. Nah, nanti jadi lagi kalau misalnya benar-benar gitu ya. Nah. Itu kan tadi
menampilkan CP dan KAD serta deskripsi ya. Oke. Oke, terus perintah yang kedua adalah kita apa? Menampilkan, Tugas. mengupload materi ya. Materi. Mengupload bahan ajar atau buku. Oh. Oke. Add activity resource. Ya, aktivitas itu. Ya, di bawah tuh. Ada tuh bawahnya itu toh? Nah, di bawahnya itu ada Aktivitas add activity itu toh? resource. Itu plus ya. Activity atau anu itu? Ya, Ada ya. toh? Klik plus. Nah, itu. Oke, ini klik ya. Klik. Ini yang file Pak Nardi ya. Oh, enggak ada anu. Yes, oke, ya, oke. Buku ya. Masuknya file ya. File. Ya. File yang tengah itu. Bawahnya book. Bawahnya Bawah, book. bawah. Oh, ini. Oh, ya. Nah, Ya. itu klik Bang. file. Klik. Terus klik file. Oke. Tunggu. Ya, terus gulung ke bawah. Scroll bawah. Belum ke bawah. Ya. Nah, terus kemudian namanya silahkan diklikkan di bawah namanya itu. Klik kursornya taruh di bawah nama itu. Nah, sekarang diberi nama materinya apa itu? Misalnya bahan ajar titik 2 materi apa misalnya. Titik itu. Bahan ajar materi. Nah, terserah nanti diisi ya. Misalnya pendidikan sebagai sistem ya. Ya, misalnya ngono. Sebagai Atau judulnya apa terserah nanti pokoknya diberi judul materinya itu ya. oke. Ya. Terus bawahnya kotak bawahnya description itu. Titik bawahnya deskripsi. Gulung ke bawah. Ya. Description silahkan kalau mau diberi deskripsi misalnya buku itu tentang apa. Ya misalnya tadi kalau di contoh tadi itu misalnya berikut ya bahan ajar yang akan kita pakai ya untuk pembahasan materi pendidikan sebagai sistem misalnya. Nah, itu. Apa terserah nanti diberi deskripsi sendiri, deskripsi singkat itu. Ya. Atau buku ini berisi tentang apa. Nah, terserah pokoknya ya. Kita beri sendiri ya. Ya, bla 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 misalnya. Oke. Nah, terus kalau Sudah cukup, bawahnya itu ada kotak kecil itu ya, display description on course page. Itu artinya biar deskripsi itu muncul di layar. Nanti kalau siswa membaca biar ketahuan, maka diklik itu, diaktifkan, dicentang, dicek. Yang di kotak display itu, sebelah kirinya itu. Karena defaultnya itu tidak di display ya, tapi kita bisa memilih ya. Sudah diklik? Nanti ya. Nah, terus bawahnya sekarang kita akan mengunggah filenya. Nah, diklik aja di panah besar itu. Nah, itu diklik aja itu. Ya, terus milih sekarang. Ya. Coba bawah. Oh, ini upload file gitu. Ya, upload file. Nah, pilih choose file. Besok uploadnya buku PDF kita itu ya. Ya, sembarang aja buat Bu Penny, coba milih salah satu file yang ada di direktori Bu Penny. Bisa materi apa, bisa doc, bisa PDF, bisa PPT, sembarang. Oke. Ya wes surat, ya wes. Daftar belanja ya Pak. Ayo sini ternyata wih langga. Yes. Ya kan sudah itu ya. Ya save as-nya dikosongin aja enggak apa-apa itu. Ya kalau mau diberi isian ya nama filenya apa atau itu tentang apa, tapi kosongin aja enggak apa-apa. Oke. Ya, terus kalau sudah yakin itu terus upload file, upload this file itu. Kotak bawahnya biru itu. Terus upload file. Oke. Ya. Nah, tunggu ya, sudah itu ya. Tadi kan sudah ada di ini. Nah, terus gulung ke bawah. Aku ya. Nah, itu kalau nanti mau nyeting lebih lanjut ya, itu banyak itu nanti ada appearance, ada common module, ada restrict access. Restrict access itu kalau misalnya kita pengen materi itu nanti muncul pada
hari tertentu, jam tertentu misalnya. Tapi ini kan langsung dari saat ini bisa dilihat oleh siswa ya, berarti nggak usah ya. Ya, berarti nah sudah ya. Kalau sudah langsung pilih yang paling kiri itu save and return to course. Oke. Ya, simpan tadi ya, dan kita kembali ke halaman sebelumnya tadi itu, ke halaman materi tadi. Course materi 1 tadi itu. Nah, coba lihat hasilnya. Nah, mana tadi ya, yang bawah itu. Tadi itu. Oh, ini ya. Nah, itu ya. Karena tadi urutannya memang yang keberapa. Tapi nanti kalau besok, kalau seatasnya belum ada, otomatis yang kalau ngeklik add an activity berarti ya yang pertama itu. Oh, misalnya Kalau ini kan yang latihan kan sudah ada ini tadi, kan tidak apa-apa ya. Oh, berarti besok aku ngisi berarti urut ya? Urut ya. Atau kalau mau dipindahkan ini juga bisa, Bu. Itu dipindahkan ke atas, misalnya itu bawahnya kirinya bahan ajar itu kan ada plus, ada plus itu ya. Itu diklik terus di drag geret ke atas. Ini. Nah, diklik terus ditarik ke atas. Oh. Biar di atas tugas. Nah, urung kena kuwi. Mau. Arep kursornya di anu toh, ditekan toh. Di drag. Nah, ada lepas. Belum gelem. Pindah. Nah. Oh ya. Ya, pokoknya dipindah-pindah, pokoknya iso dipindah-pindah kuwi ya. Oh gitu. Nah, ya, tapi besok kalau nge-add pertama otomatis ya muncul pertama. Oh gitu. Ya. Terus itu yang upload bahan buku ya. Nah, sekarang upload PPT. Perintahnya sama seperti tadi. Add. Ya. Terus file juga. Coba balik ini kalau mau kelingan rak, coba. Nah. Terus judulnya apa? PPT misalnya, itu PPT apa, titik 2 apa. Ya, ada. Terus keterangannya apa, deskripsinya, silahkan dikasih. Nah, ya. Terus display, ya. Terus, ya, terus pilih filenya kalau ini PPT ya. Atau PPT yang di PDF kan juga tidak apa-apa, siswa kan nanti juga anu ya, nggak harus PPT ya. Tapi kan PPT yang di PDF kan juga boleh. Oke. Ya. Terus, ya. Enaknya ya memang PPT ini di PDF ya Pak? Ya bisa juga ya. Kecil itu. Oke, wes gini tak? Ya. Nah. Wes tak. Terus ya kalau sudah ya sudah, yang terakhir di display ya. Terus nah berarti sudah ya. Itu kan sudah muncul itu ya. Ya enggak apa-apa, coba pindah nih. Ini sore bahan ajar berarti. Ya, ada. Belum. Ya. Dan enggak apa-apa wes. Sip. Nah. Ya wes, enggak apa-apa ya. Oke. Terus sekarang yang terakhir membuat latihan atau tugas. Masukkan latihan. Add lagi. Pilihnya apa? Folder. Pilihnya ini ke assignment paling kiri. Oh. Assignment, tugas. Assignment itu tugas yang bentuk uraian gitu, Bu. Esai gitu. Ya, ada. Belum lagi bawah. Nah, kasih nama nih apa? Nama tugasnya. Ya, misalnya tugas materi apa?
Ya, oke. Terus deskripsinya itu soalnya. Nah, Kan ditekan. ya oke. Ya, terus display. Nah, terus. Nah, sekarang karena ini tugas, maka itu kalau kita begini, tugas itu bisa soalnya itu bisa ditulis di deskripsi, bisa pula soalnya kalau banyak ya dibuat di file. Oh gitu. Berarti kan kalau seperti itu berarti kita ngupload kan? Ngupload file seperti tadi kan? Karena Nah, ini tulis maka nggak perlu ngupload ya? nggak perlu ya. Ya, tapi kan ada yang misalnya karena soalnya banyak sehingga mungkin perintahnya hanya bacalah ya atau pelajarilah soal berikut ini. Ya, berarti kan ininya itu ada di attachment ini kan? Oh iya. Ya, oke. Kalau tidak ya berarti kalau soalnya sudah muncul lengkap sedikit ya ditulis di situ aja ya, tidak perlu ada attachment. Kalau attachment dia nanti harus download. Ya. Tapi kalau di deskripsi itu langsung di situ soalnya sudah kelihatan. Oke ya. Nah, sekarang availability. Nah, sekarang yang pertama allow submission from. Nah, diharapkan siswa itu boleh mengirimkan tugasnya itu mulai tanggal berapa. Misalnya begini ya. Misalnya materi ini itu diberikan hari 20 ya, tanggal 20 pagi tadi pagi misalnya ya. Ya. Nah, kemarin disepakati untuk pengerjaan soal ini kita sepakati 24 jam. Kayak biasanya ya. 1 hari ya. Berarti nah 24 jam itu juditnya nanti ya bawahnya itu. Tapi ini mulai boleh mengirimkan soal itu mulai kapan gitu ya. Jadi ya paling tidak ya 1 jam setelah materi kan, jadwal kan. Ya. Misalnya ini di materi ini jam 8 ya, berarti paling tidak harapannya jam 9 itu sudah boleh mengirimkan ya. Tapi kan itu kan boleh mulai kapan gitu kan. Tapi mesti ya mundur semua gitu loh ya. Ya. Ini misalnya soalnya ke elone tanggal saiki berarti juditnya besok ya. Ya juditnya ya, nah, tapi sendiri-sendiri nanti ya. Jadi yang penting ditetapkan dulu boleh mulai kirim itu mulai kapan. Misalnya taruh saja misalnya ya. Ini misalnya materinya jam 8 pagi ya. Ya misalnya Bu, mulai jam 10 gitu aja ya. Berarti klik itu Bu. Berarti tanggalnya sudah itu ya 20 Agustus 2001. Nah, yang 00 itu diklik, itu yang jam itu. Pilih jamnya. 9 misalnya. Nah, 8 kan baru materi baru diberikan soalnya. Oh, iya. Nah, 10. Nah, menit berapa atau tepat? Nah, itu. Ya sudah itu kalau 10 pas ya itu ya. Kalau mau ditambah 30 ya nanti tinggal milih ya. Ya enable itu berarti menu yang kiri itu aktif gitu ya. Maksudnya ini kan soal bisa mulai dikerjakan toh? Mulai boleh dikerjakan dan mengirimkan. Ya. Terus terakhir boleh mengirim tanggal berapa ditulis. Jadi kan kesepakatannya 24 jam ya. Berarti terakhir itu berapa kalau pagi itu Pak Wawan? Kalau jam 8 berarti ya 21 pukulan ya. Ya, itu kan sama kan. Mulai jam 9 ya jam 9 sama. Oh enggak, judit toh. Judit itu terakhir. Judit terakhir tapi kan sehari, berarti kan 21 ya. 21 ya, 21 jam 8 ya terakhir, atau sebelumnya atau jam 7 lebih 59 misalnya. Iya. Itu kan jam 9 mulai. Ya. Nah, berarti kan selesainya kan jam 8.59. Ya 8.59 ya. Atau dikali jam 9 Podo lah ya. Ya atau dilebihkan ya apa-apa ya. Yes boleh. Kita milih Bu. Yes. Ya. Terus ya cut off itu nggak usah aja ya. Cut off itu begini fungsinya. Cut off itu ya masih kalau itu diklik itu masih memungkinkan meskipun dia itu keluar melewati judit tapi masih diterima ya. Maka ditetapkan kelewat dari judit itu batasnya sampai tanggal berapa. Misalnya 1 hari ya berarti mungkin 22 itu masih diterima ya, tapi nanti setelah ada keterangan terlambat gitu ya. Tapi kesepakatannya kemarin hanya itu aja ya, berarti tidak usah di enable itu ya, dipasang aja itu cut off-nya ya. Tidak ada toleransi. Ya. Toleransi ya. Ada toleransi ya. Terus kemudian perintah bawahnya remind me to grade itu
minta model mengingatkan kita untuk mengoreksi, tapi nggak usah ya, atau diklik aja itu ya. Jadi nanti kita koreksi sendiri, nggak usah menunggu pemberitahuan sistem ya. Paling kita akan tahunya nanti kalau itu berarti diklik aja di disable aja. Diklik yang biru itu diklik enable-nya itu. Ini kan kebetulan sudah diklik. Nah, tidak diaktifkan. Dinonaktifkan, Bu. Oh, dinonaktif. Ya, nah itu ya. Atau dibiarin gitu juga tidak apa-apa. Yang penting kita, kalau itu kan kelamaan loh. Nunggu. Paling nanti kita tahunya kalau due date-nya itu besok, mesti kan mulai besok kita sudah mulai ngoreksi toh. Iya. Nanti ngoreksi sendiri, nggak usah nunggu diberitahu. Karena pemberitahunya lewat email itu nanti. Oke. Email ya malah raka buka kok. Yo, malah babak. Ya, terus ke bawah. Oke. Ya, submission type-nya, jenis pengumpulan tugasnya apa? Itu file ya, file sama bentuknya file kan nanti ya. Ya itu ya. Oke. Terus maksimum nguploadnya berapa kali, kita tetapkan satu aja, sekali aja. Satu, yang 20 diklik kanannya, pilih angka 1. Ini belum di default 1, masih 20. Berarti ini file ditentang, terus apa mau Pak? Maksimum number of uploaded file 1. Diklik. Satu aja, sekali majelis, sekali kirim ya. Nggak usah bolak-balik. Ya, terus ukuran filenya maksimal 10 MB. Ya, cukup itu ya. Terus ke bawah. Ya. Diisi ya. Ya. Maksimumnya yang diisi. Iya. Ya, atau kalau lupa juga tidak apa-apa, paling peserta juga ngirim sekali tok paling ya. Tidak apa-apa. Terus accepted file ya nggak usah ya. Nggak usah dipilih, semua diterima gitu aja. Paling ya nanti tahu ya. Siswa paling ya seperti itu masih dalam bentuk Word nanti ya. Ya. Terus feedback-nya nggak usah, kosongin aja ya. Standar aja, terus ke bawah. Nah, itu aja ya. Ya, sudah ya. Terus ya cukup itu ya. Langsung ke save and return aja. Nah, cukup itu. Ya, lihat. Bawah. Oh, iki. Nah, gue ya. Yo pindah. Nah, ya, oke. Nah, berarti jenengan sudah membuat empat-empatnya ya. Ya. Nah, oke. Jadi ini itu nanti sudah ada sebelum pelatihan itu dimulai. Ya. Nah, berarti sesuai dengan jadwal nanti kita misal jam 8 ya berarti sebelumnya kita sudah masuk ke Zoom dulu. Nah, nanti di sistem ini nanti akan ada info link-nya nanti. Berarti kalau jadwalnya jam 8 ya berarti paling tidak kita sebelumnya sudah buka ini ya. Sudah login ke sini ya. Nah, terus kita cermati di materi kita, di situ nanti ada link untuk masuk ke Zoom, nah itu diklik. Kalau peserta nanti otomatis selain link dia juga dapat ini attendance, daftar hadir. Tapi daftar hadir nanti yang buat admin saja. Ya, jadi peserta otomatis nanti akan ngisi daftar hadir ya sendiri di situ. Terus kemudian setelah itu dia masuk ke Zoom ya, kalau sudah lengkap baru kemudian kita mulai ya, mulai Zoom ya. Biasa kalau Zoom ya kita seperti kayak kita kuliah itu ya menjelaskan itu ya. Ya. Kita ya. Jadi mau Kak Bumi mulai buka Kulino iki kan, elemen. Kemudian klik link-nya sudah tersedia itu, klik link untuk ke materi itu. Link ke Zoom. Oh, klik Zoom. Ya, ya. Link Zoom-nya nanti ditambahkan nanti, ada nanti. Oke, link ke Zoom, masuk Zoom. Terus kita masuk ke Zoom dengan mahasiswa, kayak kita mau kuliah itu. Nah, share materinya dari otomatis di elemen apa dari laptopku ya? Share screen-nya iya dari jenengan tuh ya. Dari laptop sini kayak seperti ini share screen-nya, terus dijelaskan. Oh iya, maksudnya dari desktopku dewe toh.
Ya, dari laptopnya fasilitator sendiri. Oke. Ya, dan jelaskan sesuai dengan jamnya itu ya. Ya, jangan kalau bisa tepat waktu ya, jangan molor ya, karena kalau molor malah nanti ganggu yang lain. Aduh. Kalau kurang malah boleh ya. Ya, jadi boleh terlambat tapi tidak boleh molor istilahnya. Oke. Ya, karena biar tidak ganggu yang lain nanti ya. Syaratnya gini, jangan melakukan kesalahan 2 kali. Ya. Ini telat, ini metune aja telat. Nah, gitu loh. Oh, ya. Jadi jangan wes telat, ya rampungnya ya telat 2 kali. Ya. Yang tidak bisa ditolerir itu adalah molor gue ya. Nek terlambat mulai ditolerir. Ya. Oke, nah, jadi seperti itu ya. Jadi setelah kita Zoom, paling sebelum Zoom, sebelum akhir materi kita jelaskan tugas itu ya. Ya, jadi saudara-saudara ya, sebelum saya akhiri ya, saya ingatkan bahwa ada tugas yang harus Anda kerjakan kaitan dengan materi yang sudah kita bicarakan hari ini, yaitu tentang apa-apa. Nanti silahkan dilihat di tugas ya, kemudian silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti boleh komunikasi ya dengan saya, mungkin nanti bisa nanti kan ada grup WA-nya nanti ya, atau bisa japri seperti itu ya. Sebenarnya kalau lengkap itu di sini ada materi, ada menu yang namanya discussion forum ya. Ya, discussion forum itu kan bisa dipakai untuk tanya jawab dengan pesertanya ya. Tapi kemarin disepakati untuk pertama ini nggak usah pakai discussion forum dulu saja, karena fasilitator paling waktunya juga tidak ada ya. Ya, karena nanti lebih banyak ke ngoreksi tugasnya itu aja udah banyak nanti ya. Nah, sekarang yang terpenting adalah tugas tadi itu ya, memberi tugas itu wajib bagi setiap fasilitator di setiap materi ya. Ya, meskipun tidak ada tagihan produk loh ya. Ya, tapi tetap harus memberi latihan atau tugas ya. Karena nanti nilainya itu salah satunya adalah tugas itu ya. Nanti itu di rata-rata seperti biasa itu. Nah, sekarang kalau mahasiswa nanti sudah membaca soal, mengerjakan sesuai dengan perintah itu, nah tugas kita adalah memeriksa tugas itu dan menilainya. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti kita masuk ke klik tugas yang kita berikan itu. Silakan misalnya ini aja ya, yang sudah ada submit-nya itu misalnya tugas yang dicontoh itu ya, ke bawahnya itu Bu, tugas media pembelajaran itu loh, bawahnya itu. Iya. Nah, coba diklik aja, anggap saja seperti itu ya, coba diklik. Ya. Nah, terus belum, anggap saja ini tugas yang kita berikan ya, dan mahasiswa sudah mau submit, coba diklik ke bawah. Nah, ada di situ ada grading summary ya, di situ ada pesertanya berapa, kan 50 nanti. Terus yang sudah submit berapa orang, nanti juga ketahuan. Nah, kemudian view all submission, ya, buka semua tugas yang dikirim oleh siswa. View all submission. Ya, oke. Terus apa? Belum bawah. Terus. Nah, bawahnya itu kan ada pilihan mahasiswa itu yang sudah, kalau nanti 50 ya berarti ada 50 mahasiswa di daerah bawah. Nah, di situ ada nama, ada name, ya identitas pokoknya itu ya. Ya, kemudian statusnya berarti dia sudah submit dan perlu diberi nilai. Nah, kemudian itu ada grade, itu kotak bawahnya itu memberi nilai itu nanti. Ya, terus geser ke kanan lagi yang itu. Nah, itu ya. Terus all. Nah, kalau kita mau memberi komentar ya di seluruh komentarnya situ ya. Misalnya submission comment, misalnya mau diberi diklik juga boleh itu. Komentarnya misalnya oh bagus ya. Bawahnya ke kiri Bu, geser ke kiri. Kiri ya. Terus. Nah, file submission itu kan ada filenya itu. Oh, kurang ke kanan dikit. Nah. Terus. Nah, itu ada ya. Ada file itu loh, Bu, file submission itu loh. Nah, itu dibuka nanti terus dibaca. Sama seperti kita dapat
download itu loh. Ya. Dibaca ya. Setelah dibaca, kemudian kita kira-kira itu kira-kira mau diberi nilai berapa. Ya. Nah, masuknya di bawah grade itu. Mira. Nah, terserah misalnya 80, 90, dan kan nilai totalnya 100 itu nanti. Nah, Saya tak ganti. ya, nanti juga bisa itu. Nah, Ya, wes, nah, terus nanti ganti yang sesuai yang kedua, terus terusnya sampai 50. Oke. Ya, kesel toh? Nah, Nah, kesel aku itu ya. turu kuwi. Ya. Maka semua fasilitator kudu menilai ya Pak, ora iso kaya pinggiran nyetor nilai ya. Iya, rasa ya. Aku kudu anu kan ketok iku. Ya. Karena kalau tidak ada nilainya otomatis siswanya nanti akan rugi nanti karena nilainya diambil dari situ semua nanti. Ya. Oke, ya. Terus sampai selesai belum ke bawah, kalau sudah 50 ya, bawah. Terus baru ke shape bawah. Di shape all grading coba ke bawah. Ke Yang atas tadi. atas. Oh, jangan lupa disimpan pokoknya nilai-nilai itu ya. Di. Ini Pak. Mana ya? Kalau sudah grade itu kan otomatis kan masuk, Pak. Oh, ya itu anu ya, draft ya. Ya. Ya oke, ya wes. Jadi Ya. langsung grade itu berarti kan langsung terkirim Langsung kesimpan ya. Oke, ya wes. Ya. Jadi ini kudu diklik ya, sama seperti itu ya. Kayak Google Classroom gue. Ya. Tadi. Oh, kalau itu grade grade 1-1 itu. Kalau tadi kan semua bareng-bareng. Makanya nanti kalau ada save all grading ya itu diklik aja nanti ya. Karena ini kan Ya, sudah di grade semua ini masalahnya. Oh, karena ini sudah di grade ya. Kalau belum ada nanti Bu, ada Bu. Ya. Nanti kalau grade jenengan koreksi awal, otomatis di bawah itu ada save all grading ya. Ya, simpan semua nilai yang sudah dimasukkan itu. Karena ini sudah tersimpan ini ya. Oke. Kalau sudah kemudian ya sudah selesai itu ya. Terus ganti koreksi tugas yang di materi yang lain ya. Kalau nanti ada yang lain. Nah, dan nilainya sudah masuk ke sistem, nanti admin yang mengumpulkan sendiri untuk jadi nilai akhir. Oke, sip. Ya, oke. Dan saya Pak nanti. Yeah. Kemudian kan 50 orang. Diselani lantai 50 keselanan saya Arab ngopo gitu ya. Ini akan lebih baik setiap diberikan nilai langsung di grade saja masing-masing gitu. Jadi biar rasa, karena kalau nanti grade all dinilai barang akan dinilai 0 Pak. Oh iya. Oh kono ya. Berarti per ya grade-nya per hiji ya. Nah, jadi begitu ngasih nilai di grade gitu. Ya. Hiji ya Pak, kayak biasa. Ya, atau bisa begini. Kita bisa langsung download dulu. Download 50 itu. Bisa itu dibaca-baca, tapi kita harus buat tulisan dewe di luar ya. Ya misalnya kareng lebok kene nggone iki mau ngapain grading jenenge kuwi. Ya, kan download dulu itu berarti perintah iki kita wait selected itu. Coba diklik. Nah, itu diklik coba. Wait selected bawahnya itu, yang kirinya ya itu. Itu yang download selected submission. Nah, oke. Diklik. Terus ke bawah. Belum. Diklik itu yang atas dulu, Bu. Paling atas. Ini lah. Atas daftar mahasiswanya itu. Oh, ini. Nah, select itu loh. Sebelah kiri. Paling kiri, atas. Select, diklik ya. Yang kirinya itu. Kiri. Nah, itu diklik. Nah, klik. Semua itu muncul. Nah, itu artinya semua kan terpilih itu ya. 50-50-nya. Jadi otomatis nanti akan terdownload. Nah, itu dikoreksi di luar aja, Bu. Nah, koreksi di luar. Tinggal ngebok. Oke. Terus, nanti hasil download-nya dalam bentuk zip. Jadi di-unzip dulu ya. Ya. Nah, baru dibuka. Ya, terus kita gue kertas gitu ya. Oh, nomor 1 nilainya 80. Nah, kalau itu bisa langsung dengan save all grading itu. Ya. Nah, kalau enggak 1-1 ya berarti nanti tadi ya buka 1,
dinilai, di save, terus nanti gitu. Ya. Terus bawah. Ya. Ini paling Ya, lambat kalau kapan nilainya, Pak? nilai. 1 hari 24 jam. Nilai koreksi. Koreksiannya ya monggo ya. Yang jelas kan begini. Minggu kan pelatihannya 5 hari. Ya. Nah, setelah itu kan kita tugas mandiri. Ya. Nah, diharapkan di tugas mandiri itu kita mengoreksi itu, ya toh, 1 minggu itu ya. Terus nanti selanjutnya kan mahasiswa kan mengirimkan tugas mandiri itu. Ya. Nah, baru nanti itu yang kita koreksi. Oh, jadi ini tugas mandiri itu? Oh, bukan, sorry, bukan. Yang tugas ini tugas proses. Oh, yang tugas proses. Ya, tugas proses ya, oke ya. Jadi nanti pengumumannya, jadi gini, hari Jumat setelah micro teaching itu bukan pengumuman kelulusan, tapi hanya penutupan tatap muka. Oh. Ya, karena nanti pengumuman kelulusannya itu setelah tugas akhir. Nah sekarang saya beri petunjuknya ya, petunjuk teknis pelatihan dan penilaiannya ya. Coba. Ini Bu Penny masih ada pertanyaan tentang ini? Boten. Ya, kalau sudah. Pak Nadi, untuk yang tadi kaitannya dengan item-item cost-nya tadi, minimal itu ya? Atau kalau diskusi dan segala macam, karena di situ tadi ada itu apa sudah tersetting ada default ada diskusi atau gimana? Atau minimal itu aja. Oh iya. Oke, nanti kalau misalnya mau ditambahkan ya monggo ya. Tapi minimal kemarin disepakati itu dari presensi ya. Keaktifan itu nanti dari presensi, juga dosen bisa menyata dari Zoom itu misalnya ya, ketika kita berinteraksi dan sebagainya itu. Jadi nanti memberi nilai? Ya, memberi nilai kita. Ya, kita memberi nilai. Nilainya berapa gitu, dimasukkan. Paling tidak kalau kita kan kontrolnya kan bisa dari Zoom itu. Ya. Misalnya mahasiswa yang sering tanya aktif, ya kasih nilai lebih lah gitu lah. Misalnya standarnya kan kita kan passing grade-nya nanti 70. Ya, passing grade-nya kita 70. Kalau dulu kan 65 ya. Ya. Nah, sekarang 70. Nah, mungkin nilai-nilai kita untuk masing-masing item mungkin ya dibuat kalau biasa-biasa saja minimal 70 lah gitulah ya. Berarti kan lulus itulah ya. Ya, tapi yang lebih aktif atau di atas rata-rata ya kita tambahi sesuai dengan proporsinya ya. Kayak kita dulu nilai kan juga gitu toh. Nah, yang Excel itu kan kayak biji sudah 5 KBC. Atau 70 semua kayak ditambahin dikurangi gitu kan. Nah, yes. Ya modelnya seperti itu nanti ya. Oke, terus apalagi Pak Wawan? Ya, sementara itu. Sementara Kemudian itu, ya. untuk pemeriksaan kan ini nanti tugas latihan itu berarti ada sendiri tempatnya, tidak di masing-masing ini. Untuk tugas akhir. Nah, tugas akhir nanti diri ya yang terakhir. Dan karena yang koreksi itu hanya 2 orang nanti kalau itu kita tunjuk aja. Oke. Ya, bola, jadi nanti. Ya, bantu kalau ya, hanya 2 orang saja ya. Jadi biar anu lah ya, tidak terlalu banyak bedanya gitu loh. Ya. Jadi kemarin sepertinya nanti untuk Udinus itu koreksi itu pemberian nilainya masing-masing, artinya tidak satu orang memberi nilai, yang lain juga memberi nilai, kemudian di rata-rata tidak. Oh, untuk yang nilai proses ini nanti di rata-rata. Enggak, yang nilai akhir itu loh Pak. Nilai akhir enggak, hanya satu orang. Misalnya yang koreksi saya, misalnya mahasiswa nomor 1 yang koreksi saya, yang menilai saya. Nah, jenengan misalnya Pak Wawan nanti, makanya kita bagi 2 orang itu misalnya 50 ya 25 gitu aja. Ya, tapi nah yang penting kan kita samakan dulu nanti paling tidak standar minimalnya untuk tugas nomor 1 itu misalnya minimal harus ada apa-apa, nah itu aja. Ya. Nah gitu. Nah nanti kita ya. Nah sekarang, ya. Nah sekarang Pak nilainya ya, ini coba nilainya tak share screen nilainya juga ini. Nah sekarang ini nilainya gini ini. Udah anu ya, kelihatan ya? Ya. Oke. Sudah kelihatan, Mas.
Nah, jadi nanti nilainya itu ada 2, yaitu nilai proses dan nilai luaran. Nilai proses pelatihan itu ada 4 item ini: kehadiran, keaktifan, dan nilai latihan atau praktek atau tugas itu. Terus ada nilai post test. Tapi yang dinilai oleh masing-masing fasilitator semuanya itu hanya yang KKL ini. Oh ya. Ya, dari kehadiran ya. Kehadiran nanti kan kita kehadiran dari absen nanti ya. Karena ada absennya nanti. Keaktifan nanti kita diminta untuk memasukkan, nanti tinggal ada linknya, kita ngeklik di situ ada nama mahasiswa, terus nanti ada field grade yang kayak tadi nilainya mau diberi berapa gitu ya. Setiap peserta di setiap materi itu nanti ya. Terus nilai praktek atau latihan tadi itu yang sudah kita grading tadi itu. Nah, ini kontribusinya sebelah kanannya itu ya. Jadi nilai proses itu untuk kelulusannya itu kontribusinya 60%, nilai tugas akhir itu 40%. Yang 60% itu terdiri dari kehadiran 15, keaktifan 15, latihan 30, kemudian post testnya 40. Nah, post testnya ini nanti yang mengerjakan sistem atau admin. Ya, dosen fasilitator tidak usah memberi ya, pokoknya langsung kayak kemarin itu ya. Jadi mereka cukup mengerjakan, langsung nilainya langsung ditarik ya, gitu ya. Nah, by system pokoknya ini ya. Dan ini hanya sekali ya. Makanya nanti yang diinputkan oleh fasilitator itu hanya KKL ini setiap materi. Ya, kemudian tugas akhirnya itu nanti dikerjakan setelah tugas tatap muka itu. Ya, kita nilai. Nah, kalau sudah tugas akhir sudah dinilai, paling tidak berarti seminggu setelah akhir tugas mandiri itu baru nanti kita umumkan kelulusannya. Nah, itu. Nah, ini keterangannya begini. Tatap muka dilakukan selama 5 hari secara sinkronus dan asinkronus. Nah, terutama yang sinkronus. Dan sinkronus dengan Zoom, misalnya dengan jadwal kita itu ya. Yang asinkronus ya, yang ada di Kulino itu. Nah, sinkronus ya. Asumsinya mereka juga baca itu kan, maka kita tambahi jam tadi itu biar kita aman untuk mencapai 84 jam itu loh, sesuai dengan standarnya kemarin itu loh. Ya. Tugas mandiri dikerjakan selama 7 hari. 7 hari setelah tatap muka. Nanti kita berikan ke peserta atas akhir mengirimkannya itu kapan. Ya. Kemudian e-learning pembelajaran itu mencakup semua materi pelatihannya. Kemudian setiap materi berisi yang tadi ya rumusan CP, kemampuan akhir yang diharapkan, bahan ajar, slide PowerPoint, ringkasan materi, dan tugas atau pelatihan. Nah, nilai kehadiran diambil dari daftar hadir kegiatan sinkronus maupun asinkronus. Ya. Nah, minimal dari sinkronusnya ya, dari asinkronus di attendance nanti. Attendance yang membuat admin nanti. Ya. Nilai kehadiran itu, nilai keaktifan diambil dari partisipasi peserta saat mengikuti pembelajaran setiap materi ya, baik Zoom maupun yang asinkronus. Nilai latihan diambil dari nilai pengerjaan latihan atau produk setiap materi. Nah, yang perlu diperhatikan, meskipun materi itu tidak ada terjadwal latihan atau produk, tetap memberi tugas atau latihan. Ya. Jadi biar nilainya itu kalau dirata-ratain sama gitu ya. Yang ke-8, nilai post test diambil dari nilai yang diperoleh peserta dari post test di akhir tatap muka ya, biasanya sebelum teaching. Tugas mandiri diambil dari nilai pengerjaan semua tugas akhir mandiri selama 5 hari pelatihan. Ya. Oke. Setelah 5 hari pelatihan. Ya. Setiap penatar memberi nilai KKL untuk setiap materi pelatihan. Total nilai KKL setiap peserta itu diperoleh dari rata-rata nilai KKL dari 5 penatar tadi itu. Nanti by system itu ya akan di average sendiri ya by system ya. Yang penting pokoknya masing-masing peserta itu sudah memasukkan nilai kehadiran, nilai keaktifan, dan nilai tugas. Maka kalau ada itu yang kosong itu akan merugikan siswa nanti. Ya. Oke, terus passing grade-nya itu 70. Kalau dulu 60, sekarang 70. Ya. Kelulusan diumumkan 1 minggu setelah kegiatan tugas mandiri. Ya, berarti kalau hitungan kalender itu ya 3 minggu ya. 3 minggu itu sudah ya kan 3 minggu itu sudah kita harus sudah mengumumkan hasil. Maka dari itu nanti
terutama untuk pengerjaan tugas akhir itu kita diberi waktu 7 hari nanti Pak Wawan ya. Makanya kita bagi ya nanti ya. Ya, kita bagi. Saya dengan Pak Wawan saja nanti ya, berdua aja ya, separuh-separuh nanti ya. Ya biar cepat ya, ya. Karena tugasnya itu kan nanti kompilasi ya, kayak biasanya itu ya, kompilasi dari 9 tugas itu dalam satu file kan kita cepat ya baca ya, kemudian diberi nilai berapa. Kalau salah ya nanti ada salah yang fatal ya berarti nanti dikembalikan ya. Oke, misalnya bimbingan skripsi lah ya. Nah, kalau yang ngono ya, ya. Nanti komentarnya apa gitu ya. Ya makanya gini, untuk meminimalkan ya biar tidak terjadi bolak-balik begitu, maka nanti di masa tugas mandiri itu kan kita tetap standby, kita tetap menunggu konsultasi ya. Jadi kalau bisa malah peserta itu nanti disuruh mengkonsultasikan masing-masing tugasnya itu tanyakan ya pada fasilitator. Nah seperti ini apa nah gitu ya. Jadi sudah kita seleksi ya. Itu, Pak. Pada saat tugas latihan itu sebenarnya mereka ngedraft tugas mandiri kan. Ya tinggal nanti kan tinggal melengkapi aja toh. Tinggal format supaya lebih rapi. Ya gitu ya. Atau kalau misalnya di tugas proses itu pas praktek itu mungkin waktunya pendek, paling kan misalnya prakteknya ya 50% ya dari idealnya ya, nanti 50%-nya disempurnakan di masa tugas mandiri. Oh iya, untuk praktek yang latihan di jadwal itu kan terjadwal itu. Ada yang tidak. Oh iya, maksudnya yang misalnya itu ada metode pembelajaran yang presentasi itu 1 jam, kemudian praktek itu 1 jam gitu ya. Itu berarti tetap ada sinkron ya, artinya tetap Zoom online. Masih ya, minimal menjelaskan tugasnya. Iya. Minimal memberikan tugasnya atau contohnya gitu ya. Ya, memberikan contoh tugas, kemudian kalau ada pertanyaan mungkin tanya di situ kan. Gitu itu. Atau misalnya atau kalau sudah siap mau ditunjukkan. Nah bisa seperti itu ya. Atau kalau dirasa sudah jelas ya, tidak ada pertanyaan ya tidak harus 1 jam itu digunakan ya. Ya bisa langsung diakhiri misalnya hanya 30 menit, setelah itu mereka asinkronus biar kerja sendiri ya gitu. Nah gitu kan ya. Tapi tetap kalau bisa di masa itu kita beri fasilitasi ya untuk kejelasan itu ya. Biar tunggoni lah. Tunggoni ya misalnya. Itu nanya pertanyaan pas garap kan soalnya tekon gitu. Ya oke, bisa seperti itu ya. Oke ya. Ya. Selama pelatihan mahasiswa on cam apa Pak? On time ya. Nanti kita ya. Kalau itu tergantung ya. Mungkin kita memberi kesempatan tidak on cam ya. Karena kalau on cam itu kadang kan juga berat ya. Berat ininya, koneksinya. Berat koneksinya nanti malah ganggu koneksinya gitu loh. Jadi aja tapi untuk menit-menit awal mungkin silakan. Berapa menit? Ya. Setelah itu silakan kalau mau nggak on cam. Gitu. Ya. Tapi dosen kita tetap harus ngecek ya. Dicek ya. Misalnya meskipun off cam tapi kita kali tempo kita cek siapa itu ya. Ya Jojong kok kameranya mati deh mah lungo. Ya itu mati. Nah iya, makanya kita kadang ngecek acak gitulah ya. Ya kan interaksi itu misalnya di tengah-tengah seperti ice breaking itu ada kuis pertanyaan pakai meter atau pakai apa gitu. Ya, yes, pokoknya gitulah ya. Pokoknya selalu ada interaksi lah ya. Nah, interaksi misalnya jelaskan, paling tidak langsung gimana itu Anto jelas enggak? Nah, ternyata Anto ternyata malah nangis misalnya. Nah, kan ketahuan itu lah ya. Ya. Yes, kaya nek awake dhewe ngecek mahasiswa kadang dosen ini kadang ya nek dadi mahasiswa yang ngono kuwi ya no. Ya, malu pinter kadang kok ya. Ya. Paling ya nyawang kadang kan ya kita bisa memahami dalam dino mentelengi Oh lah iya. Lah iya, ya. Nah, makanya kan ya materi-materi itu kalau memang dirasa sudah jelas ya enggak usah dipaksakan harus full digunakan itu ya. Tentunya waktunya banyak itu ya. Ya itu. Asumsinya kalau sudah jelas ya sudah dia masuk ke asinkronus itu aja ya. Gitu. Dia kan bisa belajar sendiri ya gitu. Ya.
Oke ya. Terus, nah ini kelulusan diumumkan ya 1 minggu setelah tadi itu ya. Berarti besok di penutupan ya setelah micro teaching itu kita hanya mereview ya tentang pelatihan 5 hari itu serta mengingatkan atau menjelaskan mengenai tugas akhirnya itu. Terus nanti untuk pengumumannya nanti peserta itu akan melihat dari webnya itu ya, dari webnya Udinus ya. Kemudian nanti misalnya memasukkan nama peserta atau nomor peserta, terus kemudian nanti di situ akan ada informasi dia lulus atau tidak ya dengan nilai berapa misalnya. Nah kalau lulus berarti nanti kita siapkan sertifikatnya, download atau seperti apa nah gitu. Ya. Terus satu lagi untuk peer teaching atau micro teaching itu kan nanti kan setelah Jumatan ya, setelah post-test ya. Nah, berarti nanti konsepnya di Zoom pakai breakout room itu ya. Oh iya. Ya, berarti nanti kita itu breakout room jadi 5 nanti, karena fasilitator kita 5 ya. Jadi 50 itu nanti akan kita bagi 5 room nanti. Ya, kita tentukan room 1 fasilitatornya siapa, mahasiswanya siapa, itu sudah ada, tinggal masuk sendiri-sendiri ya. Nah, kalau sudah masuk sendiri-sendiri, terus kita langsung kayak peer teaching biasanya itu sekitar 20 menit atau 30 maksimal 30 menit putaran itu ya. Untuk paling tidak 5 putaran ya. Undiannya Be? Ya nanti kita tentukan ya. Jadi sudah ditentukan dari kelihatannya itu aja ya, karena kan nggak bisa undian ngambil sendiri kayak biasanya toh. Ya, makanya ditentukan ditentukan panitia. Ditentukan sebelum breaking room atau di dalam breaking room. Tapi pengumumannya itu yang umumkannya nanti fasilitator, tapi sudah ditentukan ya. Setelah masuk ke break room. Oh. Nah, dulu ya. Ya, jadi maksudnya siap kabeh ya. Jadi kita tentukan itu juga misalnya 10 itu ada dari 5 fakultas ya, paling tidak misalnya 5-5-nya itu salah satunya itu terwakili ya. Jadi biar tidak ngumpul misalnya semua ilmu komputer. Nah, sementara yang lain tidak nyoba. Nanti makanya kita intervensi aja itu ya. Kita tentukan aja. Hanya nanti siapa yang maju ya, perannya apa itu nanti setelah masuk break room diumumkan oleh fasilitator yang ada di ruangan itu. Ya. Selama 4 jam kurang lebih itu biasanya, terus nanti kalau sudah selesai kemudian masuk ke room besar lagi untuk review dan penutupan. Begitu, maka dari itu di peer teaching itu berarti sekarang semua harus hadir ya. Tidak bisa kayak dulu ya, ada peserta yang tidak hadir gitu ya. Yeah. Karena begitu nanti kan roomnya kan jadi kosong nanti ya, atau kita jadi mengurangi room gitu ya. Tapi kita speknya yang utama pokoknya standarnya itu 5-5-nya hadir dulu lah ya. Yeah. Kecuali kalau nanti misalnya ada force mayor ya, ada kejadian-kejadian tak terduga yang memang penting banget dan sebagainya, yang sehingga hanya jadi 4 ya mungkin kita akan kecilkan jadi 4, kemudian mungkin salah satunya itu gabung di room, salah satu room itu ya. Tapi harapannya nanti 5-5-nya bisa hadir. Sehingga semakin pesertanya kecil itu kan pesertanya kan juga semakin banyak untuk praktek ya, tidak hanya melihat itu. Ya, jadwalnya juga sama ya, urutannya seperti itu nanti ya. Jadi tinggal mereka yang ngisi aja toh ya, ngisi itu ya. Itu ya. Kan itu kan sudah susun ideal itu ya, urutan itu ya. Yang tidak urutan seperti itu ya, nanti kalau misalnya diloncat-loncat itu kan kesannya jadi tidak baik ya. Ya, misalnya di Moodle di e-learning kan sudah urut seperti itu ya. Ya, nanti kalau kemudian nomor beberapa meloncat ke atas itu kan jadi kurang baik. Makanya kan sebisa mungkin kita urut seperti itulah ya. Karena itu kan juga grading dari tingkat kesulitan loh itu toh, dari yang sederhana ke yang rumit gitu kan. Masih juga prasarat sama materi pokok bahasan itu kan juga begitu. Ya, betul ya. Jadi sebelum ini, sebelum materi ya gitu. Ya. Gitu. Pas pembukaan itu semua narasumber hadir di Zoom. Oh iya, pembukaan ya hadir semua ya. Paling hanya 1 jam ya. Terus setelah itu nanti baru yang main untuk yang hari pertama itu saya dengan jadwal. Ya nanti kita ingatkan lagi ya.
Mas itu di pembukaan itu. Kan kalau nggak salah memilih salah satu gitu ya. Nah, yang penting pokoknya besok ketika memberi tugas itu biar persepsinya sama itu kalau bisa itu diberikan suggested formatnya ya. Ya, formatnya. Nah, itu yang penting itu ya. Ya, suggested formatnya itu ya. Jadi nanti formatnya seperti ini. Jadi kalau kita nanti ngoreksi kita cepat gitu loh. Poin-poinnya yang dinilai gitu. Nah, standarnya itu harus bingung nih standar formatnya beda-beda nek nah itu. Ora, gitu kan. Ya, maka dari itu di tugas atau di jam praktek itu yang penting itu ya memberikan itu ya expected luarannya itu seperti apa ya. Nah gitu. Setelah itu baru mereka dilepas untuk kerja sendiri ya itu.